Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman anak muda, balik lagi nih barengan Putri ya. Kali ini sampai pukul 12 siang nanti di program Maju Berwirausaha bersama Puskibi. Siang hari ini teman anak muda sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Yuda Andrian Syahputra SPMP. Ini selaku dosen di Fakultas Pertanian UMSU, anggota Puskibi UMSU, pembimbing PKM bidang kewirausahaan, pembimbing kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia, dan beliau ini juga seorang peneliti dan penulis. Kita sapa dulu teman anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah siap ya Pak untuk membagikan seputaran tema kita pada hari ini, yaitu Innovation and Creativity. Nah, apalagi di kalangan milenial saat ini, mungkin hal berwirausaha adalah hal yang mungkin ingin mereka geluti. Nah, untuk nih kita langsung aja membahas permasalahan kita pada hari ini, yaitu tema kita sebenarnya nih Pak, apa sih sebenarnya itu kreativitas dan inovasi? Nah, kreativitas dan inovasi itu untuk teman anak muda semua yang mendengarkan pada pagi hari ini, segala hal yang kalian punya, kemudian kalian telah memiliki sisi kreatif itu sendiri. Tetapi memang banyak kalangan anak muda sekarang yang tidak menyadari bahwa kreativitas itu sebenarnya sudah ada. Nah, kreativitas itu adalah segala hal yang bersifat yang bisa baru, atau kalian misalnya telah menemukan atau mencoba hal baru, kemudian tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak dipikirkan oleh orang lain. Ternyata bisa dilakukan. Mungkin kata orang itu impossible, tetapi kalian bilang itu adalah possible. Kemudian ada orang bilang ini bisa nggak ya? Ternyata kalian bilang bisa. Itu adalah sisi kreativitas. Nah, tetapi sisi kreativitas ini perlu dibuat dalam sebuah bukti nyata, yaitu sebuah produk. Nah, produk ini apakah disebut dengan inovasi? Itu nanti baru kita harus diteliti terlebih dahulu melalui berbagai macam kajian-kajian. Nah, jika produk kalian ini setelah berhasil melalui berbagai macam penelitian atau tinjauan literatur, itu baru bisa disebut dengan inovasi dan bisa bermanfaat oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi mungkin perbedaan yang signifikan antara kreativitas dan inovasi itu apa sih Pak? Nah, kalau kreativitas sebenarnya sama inovasi memang kalangan anak muda semua menyebutnya hampir sama. Tetapi kreativitas itu adalah kita berpikir di luar dari nalar orang lain. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dibilang inovasi, itu adalah hasil ciptaan kita. Bahkan kita bisa juga disebut dengan berinovasi. Kita sudah melihat produk yang sudah ada, tetapi perlu ada perbaikan. Nah, dari sinilah sisi kreatif kita muncul dan sisi inovasi kita muncul. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga ingin melihat peluang bisnis dari sebuah produk mungkin belum ada. Jadi kita tuh di situ juga punya sisi kreatif dan juga punya sisi inovatif. Yang pasti produk yang kalian punya yang mempunyai nilai sisi positif dan kreatif dan inovasi itu bisa ditawarkan ke masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Jadi kreativitas dan inovasi itu harus berjalan seiringan gitu. Iya. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak mungkin ya, yang saat ini kaum milenial ini sering berpikir out of the box. Baguskah itu? Itu sebenarnya bagus karena itu merupakan pemikiran yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Benar. Nah, artinya apa? Kita punya rasa empati di situ, punya rasa sensitivitas lebih. Karena anak-anak muda sekarang memang harus seperti itu, melihat peluang, kemudian melihat sesuatu yang impossible menjadi possible. Itu merupakan sesuatu yang wah kalau menurut saya. Artinya saya senang ketika saya juga punya pengalaman membimbing para mahasiswa yang memiliki daya kreativitas pada program kreativitas mahasiswa di ajang kewirausahaan mahasiswa Indonesia, bahwa memang ketika kita berada pada posisi pertandingan atau kompetisi, kemudian kita pada expo, wah ternyata anak-anak muda Indonesia, ya khususnya anak-anak UMSU, ini sangat-sangat memiliki kreativitas yang sangat-sangat baik. Dan produknya saya pikir out of the box semuanya. Berarti anak-anak muda UMSU berarti bisa menghasilkan para generasi-generasi wirausaha yang sangat maju. Nah, seperti itu. Seperti itu. Namun nih bagaimana sebenarnya Pak untuk melahirkan kreativitas dalam diri kita sendiri sehingga lahirlah sebuah inovasi? Oke. Nah,
para teman anak muda yang ingin memang mau melatih nih dirinya sendiri untuk bisa memiliki daya kreativitas, cobalah untuk lebih mempunyai sensitivitas terhadap lingkungan. Kira-kira apa sih sebenarnya yang memang diperlukan di masyarakat? Nah, kadang-kadang kan ada sesuatu benda yang memang ini susah untuk buka botol. Dulu kan memang dulu belum ada buka botol gitu kan. Ternyata itu susah, makanya diciptakanlah sebuah pembuka botol. Nah, itu sebenarnya sesuatu inovasi yang ini ya, yang sangat simpel tetapi itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi para teman anak muda semua yang memang ingin melahirkan sisi kreativitas, cobalah untuk bisa banyak mengobservasi diri, kemudian bertanya kepada orang sebenarnya apa sih permasalahan yang butuh ada produknya, seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat dari masyarakat ini banyak sekali keluhan-keluhan, misalnya ya, keluhan-keluhan yang memang ini perlu ada produknya, ini perlu ada produknya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada mesin memasukkan memasukkan benang ke dalam jarum, itu mungkin adalah sebuah kreativitas kan, seperti itu. Jadi para para ibu-ibu rumah tangga, kemudian para manula misalnya, atau siapapun yang gemar untuk menjahit, jadi langsung bisa masukkan benang ke dalam jarum dengan pakai alat, seperti itu. Nah, itu kan sebuah kreativitas yang bisa dimanfaatin sebenarnya. Apa yang belum orang pikirkan ya. Dan mungkin sebenarnya apa sih hubungan kreativitas dan inovasi ini dalam kewirausahaan? Nah, hubungannya adalah kita melihat peluang. Ya, peluang artinya ketika kita sudah melihat permasalahan di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita buat produknya, artinya kan ini ada yang mengkonsumsi. Nah, ketika ada sebuah permintaan atau orang yang bisa mengkonsumsi barang kita, maka ini berarti punya nilai. Nah, nilai jual itulah yang kita bisa tawarkan kepada masyarakat supaya kita mempunyai jiwa kewirausahaan dengan berbagai macam segmen yang kita tuju. Siapa sebenarnya yang mengkonsumsi? Siapa yang bermasalah? Siapa yang kita berikan solusinya? Nah, seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, di sini kan Bapak juga sebagai pembimbing kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Ini bagaimana sih Pak perjalanannya pada akhirnya Bapak bisa membimbing nih kegiatan ini? Oke, nah perjalanannya memang cukup sangat panjang ya gitu ya. Karena kita di Pusat Kewirausahaan Inovasi dan Inkubator Bisnis UMSU melakukan banyak kegiatan dan penjaringan banyak mahasiswa UMSU yang memang berminat untuk berwirausaha. Jadi kita melakukan seleksi. Nah, jadi kita melakukan seleksi terlebih dahulu, kemudian kita seleksilah para wirausaha yang memang layak untuk bisa kita perlombakan di ajang nasional, kemudian bisa didanai oleh Kemendikbud, karena KBMI ini merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebesar paling sedikit 15 juta dan paling besar 25 juta. 15 juta. Jadi lebih sangat bergengsi sekali kan, seperti itu. Ini modal yang sangat besar kalau untuk kalangan mahasiswa. Jadi teman anak muda UMSU dan teman anak muda yang lain kalau memang ingin ikut KBMI di UMSU, nah itu melalui seleksi, kita akan seleksi betul-betul dan kemudian kita akan latih. Mulai dari kita latih membentuk sebuah noble purpose. Kemudian noble purpose itu adalah tujuan mulia. Kenapa sih ini produk harus dibuat? Nah, seperti itu. Nah, kemudian sampai kita latih ke sisi keuangan. Sisi keuangannya kita akan latih karena kalau kita mau merayu para orang yang punya duit nih, maka kita harus bikin perencanaan yang bagus kan gitu kan. Nah, dengan bahasa-bahasa yang harus kita bumbu-bumbuin. Karena setiap proposal KBMI yang kita bumbuin itu insya Allah. Nah, ceritanya begitu ya. Insya Allah akan lulus gitu. Karena kemarin kita dapat prestasi pada tahun 2021 kemarin, kita dapat dana maksimal 25 juta. 25 juta. Nah, jadi ini prestasi besar gitu. Dan perjalanannya ya jatuh bangun iya, kemudian membimbing mahasiswa juga ada up and down-nya juga kan, seperti itu. Jadi kita tetap bermotivasi bahwa kalau kita kuat berarti mahasiswa kita juga kuat. Benar. Tapi tadi kan ini melalui seleksi. Apakah hanya mahasiswa UMSU saja atau ini bebas?
Nah, karena kita karena UMSU ini adalah punya jatah sendiri, jadi khusus per universitas. Nah, karena ini kan bersifat nasional, jadi setiap universitas seluruh Indonesia mengirimkan sebanyak maksimal untuk satu universitas itu adalah 20 proposal. Nah, jadi untuk kita menjaring mahasiswa UMSU ini ternyata minatnya sangat tinggi sekali untuk berwirausaha ya. Jadi karena banyaknya kita harus seleksi sebanyak 20 proposal yang memang best of the bestnya UMSU. Nah, seperti itu. Produk mungkin yang paling unggul dari mungkin di tahun 2021 atau baru-baru ini kira-kira apa tuh Pak? Ya, produk unggulan kita banyak sebenarnya ya. Karena gini, di KBMI itu ada 5 subkategori yang diperlombakan. Karena kita mengirimkan juga. Jadi 5 subkategori ini adalah produk unggulan kita juga. Nah, kalau dari makanan minuman, kita kemarin punya susu kurma. Susu kurma Ya, nama produk usahanya itu adalah Alfaza Drink. Kemarin di KBMI menang sebagai peringkat keempat nasional. Iya. Nah, kemudian kita juga punya produk unggulan di tahun 2021 kemarin. Itu ada yang menang juga peringkat keempat nasional, ada jasa bidang periklanan, namanya Buat Iklan Yuk nama usahanya. Dan sekarang mereka lagi buka nih di gedung baru Puskibi UMSU. Nah, itu seperti desain grafis gitu. Itu seperti misalnya ada suatu produk ingin bikin iklan, nah kita bikinkan iklannya. Seperti itu. Jadi kalau kemarin mereka sudah dapat project dari BPJS, kemudian dari PLN. Nah, itu mereka juga dapat project dari situ. Nah, kemudian ada lagi yang kemarin kita juara 3 nasional bidang kategori umum, Shining Hair. Shining Hair ini seperti vitamin rambut. Dari bahan dasarnya adalah biji pepaya. Nah, ini kan berarti kreatif ya. Dan berarti sesuatu hal yang nggak pernah saya dengar juga. Dari biji pepaya bisa menjadi vitamin rambut. Jadi bisa membuat rambut lebih berkilau. Nah, seperti dan ini merakyat, artinya dengan apa namanya, dengan biaya yang sangat murah, dengan harga yang sangat murah, anak-anak muda sekalian bisa memiliki rambut yang cemerlang, nah, seperti yang itu, shining, yang berkilau, nah, seperti itu. Itu produk-produk unggulan kita. Kemudian kita juga punya pomade. Ini yang sering digandrungi nih oleh milenial saat ini. Kita punya pomade, Puskibi UMSU punya pomade. Jadi kalau misalnya teman anak muda mau beli pomade nih, nggak perlu beli produk yang lain, kita juga punya. Nama produknya adalah Crode, Crocodile Tongue Pomade. Buaya ya. Unik kan gitu. Jadi namanya berbahan dasar lidah buaya dengan beberapa, ada kandungan madunya, kemudian ada kandungan vitaminnya, jadi kompleks. Dalam satu tempat itu udah bisa dapat vitaminnya juga dan semuanya. Benar. Tapi kenapa sih Pak harus crocodile? Karena mungkin yang memakai laki-laki kali ya. Iya. Kenapa nggak kelinci, ayam? Karena kan yang lidah buaya. Lidah buaya gitu. Dan kalau mau membuat namanya pun harus inovatif juga dan kreatif biar orang penasaran. Kenapa nih buaya? Tadi aja Putri sempat mikir kenapa nih harus buaya. Baik teman-teman muda, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Yuda Andrian Saputra SPMP, yaitu selaku dosen di Fakultas Pertanian dan juga anggota di Puskibi UMSU. Setelah singgalan satu ini Pak, kita akan membahas lagi nih, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman anak muda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 91,6 UMS FM, sentralnya anak muda. Ya teman anak muda, masih di 91,6 UMS FM, masih barengan Putri dan narasumber kita yaitu Bapak Yuda Andrian Saputra SPMP. Nah tadi kita sudah banyak sekali ya Pak membahas apa itu inovasi dan kreativitas juga. Dan kita juga tadi sudah membahas ternyata kita harus berpikiran apa yang belum orang pikirkan. Karena itu peluangnya lebih besar. Nah Pak, sebenarnya apakah kreativitas dan kemampuan berinovasi ini mampu membuat suatu usaha itu bertahan? Ya, saya pikir sih iya. Karena apa? Karena kita harus pahami bahwa masyarakat selaku konsumen yang memang selalu meminta sesuatu hal yang baru, kita dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Karena juga karakteristik para masyarakat ataupun konsumen ini mudah bosen, Mbak. Benar. Jadi kalau kita nggak bisa berkreatif, nggak bisa berinovasi, maka
pasti produknya itu aja. Nah, ini akan menjadi penghalang bahwa si produk ini nggak akan bisa berjalan di kalangan masyarakat, karena masyarakat maunya sesuatu hal yang baru dan yang baru. Nah, setiap produk-produk yang baru itu pasti akan selalu diperkenalkan. Apa sih keunggulannya dari yang lama gitu kan? Apa sih kelebihan dari yang lama? Nah, sehingga konsumen kita tetap stay di usaha kita karena ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Nggak menutup kemungkinan untuk barang-barang yang bersifat makanan, minuman, selalu ada menu-menu baru, menu-menu yang memang diinginkan oleh masyarakat. Begitu juga dengan barang-barang seperti pakaian, kemudian barang-barang elektronik, dan lain-lainnya itu selalu ada hal yang baru. Jadi saya pikir memang si produsen atau si mahasiswa ataupun siapapun yang memang ingin memulai wirausaha, dia harus selalu menjaga sisi kreativitasnya supaya lebih dan lebih. Karena kita harus juga pahami bahwa produk yang kita munculkan ke masyarakat pasti akan ada yang meniru. Benar, menjiplak. Jadi menjiplak atau meniru atau memang memiliki merek yang berbeda tapi fungsinya sama. Nah, disitulah kita juga dituntut untuk jangan sempat punya kita disaingi oleh orang lain. Jadi kita harus melakukan perubahan. Jadi supaya kita bisa stay dan bisa bertahan menjadi seorang wirausaha, kita jangan menutup diri kita bahwa kita sudah puas terhadap sesuatu hal. Harus lebih sering mengupgrade dan mengikuti perkembangan zaman. Iya, benar. Dan kemauan para konsumen. Nah, sebenarnya Pak, apa saja sih penghalang orang-orang ini untuk berpikir kreatif dan berinovasi? Iya, ini juga terjadi pada kalangan anak muda ya. Jadi teman anak muda jangan berhenti untuk berkreativitas karena banyak sekali penghalang kalian. Salah satunya adalah bagi anak-anak muda sekarang, mereka takut salah. Benar. Nah, takut salah itu adalah mereka tidak mau mencoba. Ketika mencoba dibilang orang, "Halah, itu nanti salah." Kemudian nggak mau lagi. Nah, sama juga terjadi ketika kita ditolak judul skripsi misalnya, ditolak judul produk kita, ditolak judulnya gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang lemah gitu. Jadi mentalnya harus dikuatkan. Kadang-kadang itu. Nah, jadi jangan takut salah. Cobalah, coba. Artinya ketika kita sudah mencoba dan kita tahu itu salah, disitulah kita belajar bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi sehingga kreativitas selalu ada. Kemudian ada juga yang menghalang kreativitas itu adalah terlalu mengikuti aturan. Kadang-kadang orang kreatif ini juga break rules ya, jadinya gitu ya. Artinya ada yang ini peraturannya bagus sekali, kita harus lebih luas sedikit gitu supaya nggak terpaku. Karena kadang-kadang ketika kita berpikir sesuai dengan aturan yang terlalu bagus banget gitu kan, jadi kita memang selalu stuck di situ gitu, stuck di peraturan itu. Sementara sekali-sekali harus berani keluar dari zona nyaman gitu. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan kita fakultas keguruan ilmu pendidikan, kita mencoba sesuatu usaha yang di luar dari zona kita. Nah, bisa atau tidak gitu kan. Kemudian dari pertanian bisa nggak dengan zona yang lain. Nah, seperti itu. Jadi bagi teman anak muda semua yang mau memang memulai usaha, kemudian mau punya sisi kreativitas, ya jangan menghalangi dirimu sendiri gitu ya. Jadi cobalah dan coba. Semuanya pasti punya jalan. Pasti punya jalan rezekinya masing-masing. Nah, seperti itu. Kadang Putri sering mengalami apa yang Bapak bilang ya, sering takut mencoba karena takut jatuh gitu. Nanti kalau jatuh malu lagi, gulung tikar lagi gitu kan. Iya, takut rugi. Takut rugi. Jadi kalau misalnya usaha itu kan ada rugi, ada untungnya gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi, bisa meminimalisir kerugian, maka kita harus tahu bahwa kita harus banyak melakukan observasi, bertanya sama yang udah sukses, atau kita memang menerima kritik orang. Kadang-kadang kan memang para teman anak muda ini kalau udah buat produk, kadang-kadang saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, anak-anak kreatif, anak UMSU semua, yang kalau misalnya kalian buat sebuah produk, ada yang mengkritik, ya terima gitu. Jangan ketika kamu sudah terima kritik, kamu nggak terima. Nah, kadang-kadang itu juga akan menutup kreativitas kita. Jadi ada satu konsumen suka, ada yang tidak suka. Nah, kalau dia tidak suka, apa yang perlu dievaluasi sehingga dia bisa jadi suka. Nah, jadi kita perlu seperti itu. Kalau dia sudah suka, ya bisa jadi mempertahankannya gimana, nah gitu. Jadi untuk mempertahankan itulah kita jangan menutup diri bahwa
setiap orang ada yang suka, ada yang tidak suka. Benar sekali. Pak, mungkin boleh dong diceritain gitu ya sedikit pengalamannya selama membimbing kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia nih. Ada nggak sih kayak mahasiswa ini merasa ups and down kayak, aduh ini produkku nggak bisa nih dijual, udah deh, udah sampai di sini aja, ada nggak seperti itu? Ya, kalau yang memang masih pemula, nah ini juga kemarin saya punya cerita sedikit nih mengenai anak-anak bimbingan saya yang memang memiliki produk yang saya pikir ini bisa, tapi kata orang lain tidak bisa. Nah, jadi dia selalu berkata gini, Bapak, saya punya produk nih, pomade tadi itu merupakan pomade yang kata orang lain itu nggak bisa. Ini ya, jadi kita harus bisa untuk memotivasi bahwa nggak usah kita bisa dengarkan orang lain, tapi kita serap yang positif. We have to prove gitu. Jadi kita harus membuktikan bahwa ini bisa. Nah, tetapi mereka bilang, Pak, kata sebagian besar orang lain bilang ini tidak bisa. Udahlah Pak, kita nggak usah, kita ganti aja. Jangan. Benar. Nah, jangan. Nah, kita harus analisis dan kita harus ambil dari berbagai macam penjuru mata angin. Ini sisi positifnya seperti apa. Jadi saya bantu untuk menganalisis produk ini tadi dari sisi konsumennya, dari sisi bahan bakunya, kemudian dari sisi keuangannya. Semua ini kuat, saya bilang. Nah, kemudian kita tinggal mempoles masalah bentuknya. Dan bentuknya seperti apa, saya bilang. Bentuk yang digandrungi anak-anak muda untuk pomade itu adalah biasanya bentuknya padat, yang tidak lengket, kemudian yang wangi, kemudian ketika dibilas mudah, kemudian tidak menimbulkan efek samping. Nah, berarti kita harus bisa mengkaji bahan apa yang kita pakai. Nah, seperti itu. Nah, bahan yang kita pakai itu kalau bisa bahan-bahan yang herbal atau bahan-bahan yang premium. Tapi Pak, nanti harganya jadinya mahal, kita tidak bisa bersaing di kalangan kompetitor kita, dibilang seperti itu. Ya, kita harus analisis dari sisi biaya. Nah, biayanya harus kita ketahui bahwa berapa harga yang cocok untuk anak muda, berapa harga yang cocok untuk kalangan eksekutif muda, berapa harga yang cocok untuk para orang yang punya duit. Jadi kita harus bagi segmennya, saya bilang. Nah, jadi mereka juga mulai semangat nih ceritanya, kita bagi. Kalau misalnya yang anak-anak muda seperti mahasiswa, ya kita harus tahu kantong mereka ada berapa. Nah, seperti itu. Nah, jangan kita jual harganya 50.000, ternyata kantong mereka itu cuma 30.000. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari situ saya pelan-pelan saya motivasi, pelan-pelan kita jalankan, pelan-pelan kita tuju pasar yang sesuai yang saya arahkan. Ternyata mereka bilang, "Oh, ternyata kita punya pasar, Pak." Nah, jadi sekarang masih jalan. Nah, anak UMSU sebagian bahkan kemarin kita juga sudah berikan kepada Bapak Rektor untuk bisa mencoba untuk pomade-nya. Seperti itu. Iya. Tapi untuk ini mungkin teman-teman anak muda ingin membeli produknya, ini bisa didapatkan di mana nih? Oke, kalau anak-anak muda, teman anak muda semua ingin beli pomade kami yang sangat luar biasa ini, boleh si lidah buaya ini boleh datang ke Puskibi UMSU, di kampus UMSU bisa dibeli di situ. Kemudian boleh langsung kunjungi Instagramnya di cerot.d itu ada di Instagram, kemudian di Facebooknya juga sama. Kemudian nanti saya akan kasih nomor produsennya. Langsung apakah nanti ada promo, biasanya akan ada promo di tanggal-tanggal tertentu. Oh, iya. Ada promo juga. Ada promo juga, gitu kan. Kemudian di frekuensi produk dari pomade ini kami jual minyak wangi sekalian. Minyak wangi. Jadi kami punya paket ganteng 1, ganteng 2. Nah, kayak gitu. Jadi yang bisa beli cuma yang ganteng, yang cantiknya nggak bisa. Karena kan memang khusus pasar kita laki-laki. Nah, gitu. Tapi nanti kita akan berkreatif dan berinovasi lagi untuk untuk perempuan. Atau nanti ada kolaborasi antara pomade dengan shining hair. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau beli produk-produk dari mahasiswa UMSU itu langsung aja datang ke Puskibi UMSU. Jadi ini kalau untuk mungkin kayak marketplace itu sudah pernah dipikirkan sebelumnya atau gimana? Kalau marketplace kita sudah pikirkan untuk Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Mereka juga sudah sampaikan di situ. Kalau memang kalian mau coba silahkan. Kalau memang kalian ingin tawarkan dan melalui marketplace silahkan. Nah, tetapi memang artinya banyak kendala mengenai marketplace. Banyak
sistem pembelian, sistem penjualan seperti itu. Mereka lebih senang ketika mereka langsung mengunjungi dan langsung DM melalui Instagram. Itu sangat-sangat cepat langsung dibungkus, nah seperti itu. Nah kalau untuk pomade-nya sendiri ini sudah berjalan berapa lama? Pomade ini berjalan mulai dari tahun 2018. Karena ini merupakan produk program kreativitas mahasiswa tahun 2018, kemudian di tahun 2019 kita ikutkan di kegiatan Wirausaha Mahasiswa Indonesia dan didanai sebanyak, kalau nggak salah saya 17 juta rupiah, dan ikut expo waktu itu di Universitas Podomoro, Jakarta. Nah, kemudian sampai sekarang masih berjalan dan sekarang masih kita usahakan untuk pengurusan berbagai macam izin-izin kayak begitu. Untuk produksinya sendiri di UMSU, di Laboratorium Fakultas Pertanian. Oh, seperti itu. Jadi ada tahap-tahapan untuk pengecekan lab dan lain-lain sebagainya, itu pasti ada. Pasti ada. Nah, jadi buat teman-teman nih ya yang mau ganteng, langsung aja gunain pomade-nya. Ini hasil dari kreativitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bisa langsung kunjungi Instagramnya juga, Facebooknya juga. Di mana tadi Pak? Di @trotd. Atau mungkin yang mau datang langsung bisa juga berbincang-bincang juga kan, mau sharing-sharing juga, langsung aja ke Puskibi UMSU. Baik teman anak muda, kita akan break sejenak dengan single yang satu ini. Untuk itu teman anak muda jangan kemana-mana, tetap di UMSU FM, sentralnya anak muda. Pohon pinus, hutan ini sudah sepi dan panas. Iya, pohon damar. Teman-teman kita satu persatu dibawa oleh manusia-manusia itu. Sampai kapan mereka berhenti membawa teman-teman kita, menghancurkan rumah kita, memporak-porandakan hutan kita? Hentikan penebangan liar di hutan. Hentikan pembundulan bukit-bukit yang ada. Ingat dampak dari semua itu. Banjir bandang selalu melanda karena hutan tak mampu lagi menahannya. Hewan-hewan hilang tempat tinggalnya. Suhu udara yang semakin panas karena hutan tak mampu lagi mendinginkannya. Erosi dan longsor terjadi di mana-mana. Banjir bandang, banjir. Banjir bandang, banjir. Kapan semua ini berakhir? Kapan kita semua bisa memulai peduli? Ingatlah, kita peduli bukan untuk hidup saat ini saja, namun untuk kelangsungan anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan UMSU FM. UMSU FM. Selamat datang dan selamat siang, silakan. Tengah hari begini, menu apa sih yang istimewa? Semua menu istimewa. Loh, kok bisa? Semua menu terasa istimewa dan nikmat jika ditemani alunan musik ringan dan santai. Segarkan suasana istirahat siang Anda bersama kami di acara Coffee Break by Instrumentalia. Resapi alunan-alunan musik Coffee Break by Instrumentalia setiap Senin sampai Kamis pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat. Wah, Coffee Break benar-benar luar biasa. Terima kasih Anda sudah bersantai di UMSU FM. Coffee Break by Instrumentalia memberi rasa dan kenikmatan yang alami. UMSU FM. Alhamdulillah, Jumat Barokah, Jumat yang berkah. 91,6 UMSU FM, setiap Jumat penuh nuansa Islami. Pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat menghadirkan sejarah-sejarah Islam. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat dengarkan dialog kajian keislaman bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, ayo mengasah ilmu Islami di acara Islamic Smart by Request. Bagi kaum hawa, untuk suasana rileks di pertengahan hari, dengarkan lantunan instrumentalia Islami pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat. Mari, untuk lebih mengenal dan memperdalam wawasan tentang Muhammadiyah, ikuti acara Jejak Muhammadiyah pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat.
Mari di Jumat Barokah kita menambah dan mengasah ilmu, menambah pahala untuk menjadi Islam yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jumat Barokah hanya di 91,6 UMSU FM. UMSU FM. UMSU FM, sentralnya anak muda. Ya teman anak muda, nggak kerasa ternyata waktu di studio telah menunjukkan pukul 11:50 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tadi sudah berbincang banyak sekali ya Pak mengenai inovasi dan kreativitas. Tapi mungkin bisa dong Pak memberikan statement nih kepada teman anak muda, jangan takut untuk berusaha, untuk memulainya jangan takut rugi gitu. Ya, kepada seluruh teman anak muda semua yang ingin memulai usaha, gali terus kreativitasmu, gali terus inovasimu, jangan sampai kamu tidak mengambil sebuah peluang dari sesuatu yang mungkin tidak difikirkan oleh orang lain dan itu menjadi sesuatu bisnis yang kamu impi-impikan. Dan jangan takut rugi karena semua itu pasti ada rezekinya masing-masing ya, dan kamu harus punya jiwa kompetisi yang memang kamu harus bangun dari awal. Dan ingat, inovasi kamu pasti akan dilirik oleh orang lain, jadi jangan berhenti. Dan satu lagi, jangan merasa lemah di mata orang lain, jadilah kuat. Kemudian jangan takut untuk berbuat dan terimalah kritikan dari orang lain, karena kita harus melihat kelemahan kita karena orang lain yang melihat kekuatan dan kelemahan kita. Karena kadang kita kurang menerima ketika orang mengkritik. Iya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita sekarang harus lebih ikhlas. Ketika kita sudah dikritik oleh orang lain, berarti ada something yang salah dalam diri kita atau dalam produk kita yang harus kita perbaiki. Apalagi mungkin anak milenial, kalau dikritik ngerasa apa sih? Udah bener-bener ini dilakuin gitu ya. Masih ada jiwa-jiwa seperti itu. Ya itu normal. Pasti Bapak juga sering ya menghadapi anak-anak yang seperti itu. Kalau udah dikritik rasanya, udah deh Pak, nggak usah dilanjutin. Ada nggak sih Pak kayak gitu? Ya, bukan nggak usah dilanjutin, tapi mereka marah. Marahnya itu saya nggak tahu marahnya apa. Kemarin saya pernah juga menghadapi para mahasiswa yang dikritik oleh orang lain, jadinya marahnya ke saya gitu. Nah, jadi saya seperti ini, apa salah saya ya gitu kan? Saya tanya, kenapa kamu kok jadinya marah sama saya, kemudian diam, kemudian nggak ada kabarnya, kan seperti itu. Sementara kita mungkin butuh meeting untuk perbaikan produk, kemudian butuh meeting untuk menggali tentang kemasan, logo dan segala macam. Tiba-tiba dia jadinya bad mood. Ada apa gitu kan? Ternyata dia cerita, Pak, kemarin produk saya dinilai tidak bagus, jelek seperti ini. Apa ini dari sisi mana yang jeleknya dari sini? Saya nggak terima Pak, dan itu yang mengkritiknya adalah teman saya sendiri, katanya seperti itu. Waduh, saya nggak tahu ternyata dia tega bilang seperti itu. Nah, ya saya cuma bilang sama dia, nah berarti ada yang salah dengan produk kita. Nggak boleh, kita harus terima, karena kita juga seorang produsen. Coba kamu bertindak sebagai seorang konsumen deh, ketika kamu datang ke mall, kemudian kamu datang ke suatu tempat, ada yang nawarin produk ke kamu dan kamu bilang nggak mau karena jelek. Terus perasaan dia gimana? Sama kan? Nah, seperti itu. Jadi kadangkala kita berada pada posisi produsen, kadangkala kita ada pada posisi konsumen. Jadi sama-sama supaya kita bisa tahu bahwa posisi kita di sebelah mana. Kalau kita di produsen, kita harus terima kritik. Ketika kita berada di sisi konsumen, kita memberikan kritik yang positif terhadap orang lain. Jadi jangan nggak terima, ikhlas saja. Berarti ada yang salah. Ada something wrong. Iya. Oke Pak, untuk terakhir nih closing statement kita mengenai tema kita kreativitas dan inovasi. Kira-kira apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman anak muda semuanya? Oke, untuk teman anak muda semua yang mendengarkan pada siang hari ini, saya hanya bisa berpesan kepada seluruh anak muda, teruslah berusaha, jangan pantang menyerah, terus gali kreativitas dan inovasimu, karena dari sisi kamu itu sendiri itu adalah kelebihan untukmu. Nah, peluang yang di luar sana terdapat peluang-peluang besar untukmu, karena setiap anak muda pasti punya peluang, karena selalu lahir anak-anak muda baru untuk bisa
mengkonsumsi produk yang akan kamu buat nanti. Jangan takut rugi, itu semuanya pasti punya rezeki. Baik, terima kasih atas pesan-pesan yang sudah disampaikan. Ini pesan-pesan yang mungkin menurut Putri ini menjadi bekal untuk nantinya kalau mau memulai sesuatu, jangan takut rugi, jangan takut untuk memulai, apalagi takut kalah. Mulai aja dulu karena gitu. Iya, untungnya nanti. Iya. Yang penting kita mau untuk memulai. Iya, mau untuk memulai. Baik, terima kasih Pak atas info-info dan edukasinya terhadap kita semua tentang innovation and creativity. Baik teman anak muda, tuntas sudah perbincangan kita dengan narasumber kita yaitu Bapak Yuda Andrian Syaputra SPMP. Ini beliau merupakan dosen di Fakultas Pertanian, anggota Puskibi UMSU, dan juga pembimbing PKM bidang kewirausahaan, pembimbing kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia, dan beliau juga adalah seorang peneliti dan juga penulis. Terima kasih atas ilmunya hari ini Pak. Sama-sama, semoga Mbak. sehat selalu, semoga lancar rezekinya. Amin. Dan Amin, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik teman anak muda, tuntas sudah kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Maju Berwirausaha bersama Puskibi. Kini saatnya Putri pamit undur diri. Ilaliko ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.